Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Tidak memperlambat waktu, kita mau sama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Titus, pasal yang ketiga ayat yang pertama. Titus pasal yang ketiga ayat pertama, di sini firman Tuhan berbunyi, "Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik." Bila kita melihat ke belakang dari pasal 1 sampai pasal 3 ini, Titus diberi amanat untuk memajukan pekerjaan Tuhan di kalangan masyarakat di Kreta yang belum percaya kepada Tuhan, termasuk pemimpin-pemimpin Romawi dan masyarakat pada umumnya yang ada di Kreta sana. Nah, orang-orang di Kreta, mereka adalah orang-orang yang tidak penurut. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala terhadap tuntutan pemerintah. Makanya Titus diberi amanat untuk menyampaikan kepada orang-orang di Kreta supaya mereka taat dan tunduk kepada pemerintah yang ada di sana. Nah, di sini Titus harus mengajarkan kepada jemaat supaya mereka tunduk pada pemerintah. Seperti ayat yang pertama sudah kita bacakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Nah, kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Di sini bukan hanya diingatkan kepada jemaat yang ada di Kreta, namun kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita diingatkan juga lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini supaya apa? Supaya kita tunduk kepada pemerintah yang ada. Nah, kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada? Kita buka dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma 13 ayat pertama dan ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di sini kita diajarkan, kita diingatkan supaya kita sebagai masyarakat yang ada dimanapun kita berada, kita harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang ada. Karena apa? Karena pemerintah pun itu dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarangan orang untuk memimpin bangsa negara kita, bukan sembarangan orang untuk memimpin di mana tempat kita berada, namun mereka juga adalah pilihan yang terbaik yang dari Tuhan. Karena bila kita melihat contoh-contoh yang ada, banyak orang saat pemilihan presiden, bahkan DPR dan sebagainya, gubernur, bupati, banyak orang yang ingin mencalonkan diri untuk bisa duduk di bangku pemerintahan. Namun kita harus sadar dan kita harus ingat bahwa dari sekian banyak orang yang mencalon sebagai bupati, sebagai gubernur, bahkan presiden, namun hanya satu orang yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa kita, untuk memimpin daerah kita, untuk memimpin kota kita. Oleh sebab itu, makanya di sini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang-orang percaya, bukan hanya jemaat di Kreta saja diingatkan, namun kita sebagai orang percaya juga kita diingatkan supaya kita tunduk kepada pemerintah yang ada, karena pemerintah juga adalah pilihan Tuhan, karena pemerintah juga bukan berarti mereka bukan berasal dari Allah, namun mereka juga berasal dari Allah. Itu pilihan yang terbaik yang Tuhan tetapkan sehingga mereka bisa duduk di bangku pemerintahan yang ada. Nah, kita tunduk pada pemerintah bukan berdasarkan baik tidaknya mereka, tetapi karena kita menghormati Allah yang menempatkan mereka di bangku pemerintahan. Kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang keempat, di sana dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan, mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka yang sudah Tuhan percayakan, mereka sebagai kaki tangan Tuhan, sebagai tangan kanan Tuhan, sebagai perantaranya Tuhan untuk memimpin, untuk melakukan tugas-tugas mereka di setiap wilayah yang ada. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, kita tunduk kepada pemerintah kita, karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan.
Nah, makanya Titus ditugaskan untuk menyampaikan hal ini kepada jemaat di Kreta. Bahkan diingatkan lagi dalam kitab Titus masih di pasal yang ketiga, ayat yang kedua, di sana ditegaskan lagi, dikatakan bahwa janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Bahkan hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Di sini ditegaskan lagi, bukan hanya diingatkan, namun ditegaskan lagi di ayat 2 supaya mereka jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan orang-orang yang ada. Jangan mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jangan sampai mereka memfitnah, jangan sampai mereka melakukan pertengkaran. Hendaklah mereka selalu ramah terhadap sesama manusia yang ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang mengenal tentang kebenaran, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita taat dan tunduk kepada pemerintah yang ada. Nah, taat artinya mendengarkan dengan penuh perhatian dan patuh menjalankan segala perintah, kewajiban serta tugas dalam segala kegiatan yang sudah ditetapkan. Apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, mari kita lakukan dengan baik, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, siap melakukan pekerjaan baik di pasal yang ketiga, di ayat yang di kalimat terakhir, siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, di sini kata baik dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata agathos. Jadi setiap orang percaya harus siap melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran. Jangan sampai kita menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika pemerintah melakukan hal, memberikan tugas kepada kita untuk kita patuhi, untuk kita taati, mari kita lakukan dengan baik. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya dengan cara tunduk kepada pemerintah ataupun berbuat baik kepada semua orang bukanlah hal utama untuk kita mendapatkan keselamatan. Kita lihat di ayat yang keempat dalam kitab Titus, ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, namun kita baca lagi selanjutnya, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kasih karunia Allah lah, karena anugerah Allah lah kita mendapatkan keselamatan. Bukan karena kita melakukan hal yang baik, bukan kita mengerjakan hal yang baik, namun ketika ada hal yang baik, kita sebagai orang percaya, mari kita lakukan dengan baik, dengan kesungguhan hati, penuh dengan tanggung jawab. Perbuatan baik kepada pemerintah dan sesama haruslah dipahami dan haruslah dimengerti oleh kita sebagai umat-umat orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan. Karena perbuatan baik itu bukan sebagai syarat atau hal utama untuk kita mendapatkan keselamatan seperti saya katakan. Namun justru karena anugerah dan kasih karunia Allah lah kita diselamatkan. Karena itu motivasi yang tepat untuk tunduk pada para penguasa dan sesama harus dilakukan sebagai tanda syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita berbuat baik karena kita tahu bersama, kita diingatkan, kita diajarkan supaya kita tunduk kepada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah pun bukan mereka di luar dari Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk ditetapkan sebagai pengurus atau sebagai pemimpin di bangsa kita, di mana tempat kita tinggal. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami